Baik, selamat datang di Belajar Bersama. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Excel. Sedikit penjelasan tentang aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi Microsoft Excel atau Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik, menjadikan Excel sebagai salah satu program komputer yang populer yang digunakan dalam proses menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan merepresentasikan data. Bahkan saat ini, program Excel merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis macOS. Untuk pertemuan pertama kita ini akan membahas dua materi. Materi pertama adalah membuka aplikasi Excel. Materi yang kedua adalah bagian-bagian utama dari jendela Excel. Kita langsung saja di materi pertama, yaitu membuka aplikasi Microsoft Excel. Jadi, untuk membuka aplikasi Microsoft Excel atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel, langkah-langkahnya sebagai berikut. Di pojok kiri bawah ada logo Windows. Itu kita klik saja, klik kiri. Di sini ada menu, kita cari foldernya Microsoft Office dan kita cari lagi Microsoft Excel. Kita klik satu kali. Maka kita tunggu sampai tampil jendela daripada Microsoft Excel seperti ini. Materi yang kedua adalah bagian-bagian dari jendela Excel. Baik, untuk materi kedua adalah bagian-bagian utama dari jendela Excel. Yang pertama adalah title bar. Ini title bar. Ini dia terdapat paling atas, merupakan label daripada Microsoft Excel. Jadi misalkan di sini pada saat kita pertama kali membuka aplikasi Microsoft Excel, Excel akan memberikan nama daripada aplikasi yang kita buka adalah book 1. Jadi nanti kalau kita simpan, misalkan kita simpan dengan data 1, maka di title bar akan tertulis data 1. Yang kedua adalah tombol file. Nah, ini tombol file berada di pojok kiri. Tombol file ini kalau kita klik, di dalamnya terdapat lagi perintah-perintah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Yang berikut, Quick Access Toolbar. Ini Quick Access Toolbar itu terletak biasanya secara standar atau default. Ini Quick Access Toolbar akan ditampilkan di bagian atas. Quick Access Toolbar ini berisi ikon yang memiliki perintah tertentu untuk mempercepat proses pengerjaan, mengeksekusi sebuah perintah ya. Misalkan di sini saya berada di menu di tab data. Saya mau menyimpan file ini, maka saya tidak perlu lagi klik file, simpan, save. Tapi saya cukup langsung mengklik ikon yang terdapat di Quick Access Toolbar. Atau misalkan di sini data yang berada di sel ini saya mau memperbesar. Saya tidak perlu lagi ke menu home, baru klik font size. Tapi langsung saja di Quick Access Toolbar, langsung saya pilih pembesaran yang diinginkan. Ya. Untuk menambah perintah atau icon ke dalam Quick Access Toolbar itu sangat mudah.
dengan cara misalkan font color saya mau tambahkan ke Quick Access Toolbar. Maka klik kanan pada icon yang ingin ditambahkan di Quick Access Toolbar, klik kanan, kita klik Add to Quick Access Toolbar. Maka secara otomatis dia akan menambahkan icon tersebut ke dalam Quick Access Toolbar. Untuk menghilangkan icon yang terdapat pada Quick Access Toolbar ini, langkah-langkahnya cukup mudah, klik kanan saja juga, klik Remove from Quick Access Toolbar, maka dia akan hilang. Oke, untuk bagian yang berikutnya, tab. Ini yang disebut dengan tab. Tab ya. Mulai dari tab Home, secara standar atau default, itu dimulai dari tab Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Jadi ini ya. Ini yang developer, Office Tab, dan Nitro. Kebetulan ini saya tambahkan sendiri. Nah, di dalam setiap tab itu, misalkan tab Home, itu mempunyai icon-icon. Icon-icon yang biasa disebut dengan ribbon. Ini ribbon. Jadi di setiap tab, misalkan tab Home, ini mempunyai ribbon di dalamnya. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Oke, yang berikutnya adalah pointer mouse. Kalau di Microsoft Excel itu pointer mouse, bisa lihat yang saya gerakkan ini yang disebut dengan pointer mouse. Pointer mouse-nya berbentuk palang putih. Ya, palang putih seperti ini. Ini dia berfungsi untuk pemandu dalam memilih sel. Jadi kalau kita mau memilih sel, kita klik saja. Misalkan saya mau pilih di sini, saya klik saja. Jadi dia memandu untuk memilih sel atau menselect sel seperti ini, ya, membuat range seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan pointer mouse. Yang berikut adalah formula bar. Ini formula bar, yang ini formula bar. Formula bar ini dia berfungsi untuk menampilkan atau memasukkan data atau rumus yang akan diedit. Misalkan saya mau memasukkan data di sel ini, maka saya klik di formula bar dan saya masukkan data. Akhiri dengan menekan tombol enter. Nah, maka data akan masuk. Begitu pula kalau kita mau mengedit data. Kalau kita mau mengedit data, aktifkan selnya dulu terlebih dahulu. Kita klik lagi di formula bar. Selanjutnya kita edit. Misalkan jadi 50. Enter. Nah, selanjutnya name box. Ya, ini name box biasanya terletak sejajar dengan formula bar. Ini name box. Jadi name box ini berfungsi untuk menampilkan nama atau alamat sel yang sedang aktif yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan rumus dan fungsi. Jadi name box ini dia berfungsi untuk menampilkan sel yang sedang aktif. Jadi sel yang sedang aktif itu ditandai dengan garis yang lebih tebal. Ya, garis grid line-nya ini lebih ditandai dengan garis grid line yang lebih tebal. Nah, sekarang ini kita lagi aktif di sel di sini F5. Jadi F5 ya. Jadi sel F5 kita berada di kolom F baris ke-5. Kalau saya aktifkan di sini, saya klik di sini, maka di name box akan muncul B4. Ya, berarti dia sekarang aktif di sel B4. Di kolom B baris ke-4. Yang berikut adalah kolom header. Kolom header ini yang disebut dengan kolom header ya. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kolom header. Jadi kolom header berfungsi sebagai judul kolom. Dia sebagai judul kolom. Jadi judul kolomnya ini A. Sebagai judul kolom. Dan juga merubah ukuran. Ya, kolom header merubah ukuran lebar daripada kolom. Misalkan lebarnya kita mau menambahkan lebar, berarti kita klik saja di batas headernya. Ya, batas header antara kolom A dan kolom B
batasnya kita klik seperti ini. Kalau kita mau menambahkan, kita geser ke kanan. Kalau kita mau mengurangi, kita geser ke kiri. Nah, ini seperti ini. Oke, yang berikut row header. Nah, row header berfungsi sebagai judul baris. Ya, jadi row header ini berfungsi sebagai judul baris untuk mengubah ukuran besar atau kecil suatu baris. Ya, tinggi suatu baris. Jadi di antara kolom header 1 dan 2 itu ada garis. Ya, kalau kita mau menambah tingginya, berarti kita geser ke bawah. Kita klik, tahan, geser ke bawah. Kalau kita mau mengurangi, kita klik, tahan, geser ke atas. Oke, yang berikutnya, komponen yang berikutnya lagi adalah scroll bar. Nah, scroll bar ini ada dua, yaitu scroll bar yang pertama ini scroll bar vertikal. Ini vertikal, ini dia berfungsi untuk menggeser halaman ke bawah dan ke atas. Dia berfungsi untuk menggeser halaman ke bawah dan ke atas. Yang berikutnya scroll bar horizontal yang berfungsi untuk menggeser halaman ke kiri dan ke kanan. Yang berikutnya lagi adalah sheet. Nah, ini sheet. Ini kita bisa klik sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita langsung bisa klik saja. Nah, ini tab sheet namanya. Dia berfungsi untuk berpindah, ya. Jadi kalau kita mau berpindah dari sheet 1 ke sheet 2, langsung kita klik. Kita klik. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan pertama ini kita sudah membahas tentang cara membuka aplikasi Excel dan bagian-bagian utama dari jendela Excel. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan materi yang berbeda.